Enggak pak. Jangan dibakal di depan tadi. Sudah pak. Sudah pak. Jangan dimasuk nak. Ayeuna mangga Alia kepayun ke depan buat pewarnaan silakan. Alia, kenapa Bagat? Saya nggak bisa ngomong Sunda, Pak. Gak bisa ngomong Sunda? Emang kamu lahir di mana, Binta? Lahir di Bandung. Di Bandung. Kalau orang tua berarti orang Sunda. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Farhan Mustaqim. Saya merupakan guru bahasa Sunda di SMA N2 Tambun Selatan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di cuplikan video tadi, itu merupakan gambaran dari masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran bahasa Sunda di SMA N2 Tambun Selatan. Mayoritas peserta didik di SMA N2 Tambun Selatan tidak bisa berbahasa Sunda. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun Bekasi berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, banyak penduduknya yang bukan dari suku Sunda. Hal ini karena Bekasi adalah kota tujuan urbanisasi dan berbatasan langsung dengan Jakarta. Sehingga banyak peserta didik yang bahasa ibunya bukan bahasa Sunda. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya agar peserta didik antusias dalam pembelajaran dan bisa memenuhi segala kebutuhan belajarnya? Untuk menjawabnya, saya mengolah informasi dari berbagai sumber, seperti PMM dan juga memanfaatkan teknologi AI untuk mendapatkan jawaban yang saya butuhkan. Setelahnya, saya jadi paham bahwa pembelajaran yang dilakukan selama ini tidak berpusat pada peserta didik. Minat, gaya belajar, kesiapan belajar, dan profil peserta didik belum saya perhatikan. Untuk mengetahuinya, saya memanfaatkan website Aku Pintar untuk memudahkan saya dalam melaksanakan tes diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Setelah mengidentifikasi hasil asesmen diagnostik dan mengolah data dari berbagai sumber, serta memperhatikan dinamika zaman, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat media pembelajaran interaktif yang bernama Diraksa. Diajar Aksara Sunda. Diraksa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik karena telah dirancang dengan materi yang beragam dan disesuaikan dengan gaya belajar serta kemampuan berbahasa Sunda peserta didik yang beragam. Media pembelajaran Diraksa ini tidak hanya dirancang untuk belajar, tetapi juga untuk bermain. Permainan yang menarik sambil mengukur seberapa baik peserta didik memahami materi. Di awal pembelajaran, peserta didik menempelkan sticky note yang bertuliskan nama dirinya di huruf aksara Sunda yang mencerminkan perasaannya saat itu. Aksara Sunda Ba untuk bagja, Se untuk sedih, A untuk ambek, Ku untuk kuciwa, Su untuk sumanget. Ini dapat membantu peserta didik memahami cara mengelola emosi mereka sendiri. Hal ini merupakan langkah penting yang harus diambil oleh guru sebelum memulai pelajaran. Setelah melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu diikuti dengan memberikan pertanyaan pemantik, peserta didik dibagi menjadi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Lalu, mengarahkan peserta didik untuk menggali informasi sebanyak mungkin melalui media Diraksa yang disesuaikan dengan gaya belajar yang mereka sukai. Untuk kelompok visual dengan tampilan dan bahan bacaan yang menarik, serta menonton video pembelajaran yang sudah menggunakan dui bahasa yang tentunya dapat membantu peserta didik yang tidak bisa berbahasa Sunda. Untuk mendapatkan informasi, kelompok auditori bisa mendengarkan berbagai bahan pembelajaran dengan jelas di media Diraksa. Sementara itu, untuk kelompok kinestetik bisa mencari informasi sambil bermain di media Diraksa yang saya beri nama Ceban dan Celana. Pada permainan Ceban, Cepot Balanja, kita berperan sebagai si Cepot yang ditugaskan emak untuk belanja. Di sini, kita harus belanja sesuai dengan kertas catatan aksara Sunda yang emak berikan. Sedangkan pada permainan Celana, Cepot Ngalalana,
si cepot harus berkelana mencari seseorang atau barang yang dicari, serta harus menghindari rintangan yang menghalangi pencariannya. Setelah selesai mengolah informasi, guru hadir di tiap kelompok untuk membimbing peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dengan menggunakan aplikasi, kelompok visual dapat membuat produk digital seperti poster aksara Sunda. Kelompok auditori menghasilkan lagu aksara Sunda yang direkam secara bersama-sama. Sementara itu, untuk kelompok kinestetik, membuat aksara Sunda nama mereka masing-masing dengan cara memanfaatkan benda sehari-hari. Di sini, mereka bisa menggunakan benda-benda di sekitar untuk membentuk aksara Sunda. Misalnya, lidi untuk membuat garis lurus atau tali untuk membuat lengkungan. Selanjutnya, peserta didik bergiliran menyajikan produknya masing-masing di depan kelas. Peserta didik lain menyimak dan mencatat hal-hal penting yang perlu dikomentari atau dijadikan inspirasi pada penampilan berikutnya. Peserta didik dapat mengerjakan soal asesmen di media diraksa bagian menu evaluasi dan langsung bisa melihat nilainya masing-masing saat itu juga. Mangga bager, ayeuna alhamdulillah urang parantos dina ujung pelajaran, ya. Silakan di sini ada yang mau menyimpulkan belajar apa aja sih kita tadi dari kelompok visual dulu. Di akhir pembelajaran ditutup dengan refleksi melalui tanya jawab dengan peserta didik terkait apa yang sudah dipelajari. Abdi senang belajar bahasa Sunda, apalagi adanya media diraksa, karena sangat menarik. Terima kasih untuk media diraksa karena telah membantu anak saya dalam belajar bahasa Sunda dengan mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah, setelah saya mempelajari media pembelajaran diraksa yang dibuat oleh Kang Farhan, saya sangat terinspirasi. Mungkin ini saya bisa akan terapkan di mata pelajaran saya. Mudah-mudahan aplikasi diraksa ini bisa dirasakan manfaatnya untuk siswa dan untuk rekan-rekan guru. Media inovasi ini tentunya akan memberikan manfaat untuk peserta didik sekolah dan juga melestarikan bahasa Sunda itu sendiri, khususnya di Kabupaten Bekasi, umumnya di Jawa Barat. Bapak Ibu guru pasti tahu apa obat paling manjur ketika kita lelah setelah mengajar. Ya, betul. Senyuman dan ucapan terima kasih dari anak-anak. Mari Bapak Ibu, kita terus berinovasi, membangun negeri, menuju Indonesia Emas 2045.